Assalamualaikum Pak. Nyungkun widina ya. Nah, inilah suasana villa idaman sahabat yang dibangun di atas kolam ikan ya, miliknya Bapak. Bapak upami sadi dinten Bapak sok ka manten? Bapak sehari-hari Pak di kebun wae. Oh, di kebun bertani gitu Pak. Nya. Ini sebagian besar untuk bahannya sahabat terbuat dari kayu. Dan menurut informasi dari beliau juga ini dibangun kurang lebih memakan waktu 8 bulan sahabat ya, baru bisa selesai ini villa. Tuh. Aduh, Masya Allah. Ini mah villa idaman pisan sahabat tuh. Nah ini sahabat ya, tempat budidayanya hidroponik buah melon sahabat, miliknya Pak Diat ya tuh. Wah, luar biasa. Saung petani sukses asal Sumedang nih ya, Pak Diat. Luar biasa sahabat. Di lampuan kita supados naon Pak buah naga itu? Pemancing buah kembang. Pemancing kembang. Nya. Oh, jadi setiap malam dinyalain gitu Nyala. Pak? 2 minggu mati. Geser ke tongkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa lagi dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan sahabat, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya sedang berada di kawasan Dusun Nangkod, Desa Sukagalih, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Menemukan sebuah rumah villa kayu yang sangat bagus sahabat di sini ya, idaman pisan, mewah dan elegan sahabat. Nah di sini berada di atau dibangun di pinggir sawah dan di atas kolam ikan sahabat, dengan air yang sangat curcor dan melimpah sahabat. Masya Allah, luar biasa sahabat. Ini mah villa mewah idaman sahabat. Alhamdulillah kita sudah memiliki izin dari pemilik villa ini. Nanti kita ngobrol sedikit sama beliau sahabat ya, tentang villa mewah idaman ini yang dibangun di atas kolam ikan sahabat. Nah kebetulan beliau ada sahabat ya, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya sama beliau. Assalamualaikum Pak. Nyungkun widina ya. Nah kita akan menghampiri pemilik dari rumah villa ini sahabat ya. Alhamdulillah kita sudah memiliki izin ya di sini. Bapak abdi nyuhungkeun izina ya nya, nyuhungkeun widi. Tuh bersama Bapak pemilik rumah villa di sini. Bapak assalamualaikum. Salam Bapak saha jenengan teh? Pak Diat. Bapak asli warga di Kampung Nangkod ya? Mohon. Terus suami Pak ieu dicalikan villa teh? Namanya 11 sasi lah. 11 sasi tak can satahun panggil banyak. Ieu mah konsepna saya Pak, villa mewah di pinggir sawah terus dibangunnya di atas kolam ikan Pak. Dikabetaheun gitu Pak. Mohon. Ya pami kanggo arsitekna Pak, kanggo struktur bangunan anak Bapak nyalira anu yeuna anu ngagaduhan yeuna. Pun anak itu. Oh, pun anak. Nggak gambar. Oh, jadi anaknya Bapak ini sahabat yang mungkin mendesain untuk rumahnya sendiri gitu Pak ya. Masya Allah. Nah, inilah suasana villa idaman sahabat yang dibangun di atas kolam ikan ya, miliknya Bapak. Bapak upami sadi dinten Bapak sok ka manten? Bapak sehari-hari Pak di kebun wae. Oh, di kebun bertani gitu Pak. Nya, bertani. Kayak buah naga kan. Oh. Durian. Durian. Oh, jadi Pak Diat ini sahabat, beliau seorang petani yang mana beliau sekarang lagi bertani apa Pak? Bertani melon Pak ya?
berkebun melon gitu Pak ya, buah melon. Hidroponik melon ada. Hidroponik, Naga. buah naga. Naga golden. Oh, naga golden sahabat ya, untuk jenis naganya, buah naganya buah naga golden sahabat, seperti itu. Alhamdulillah Bapak mah. Durian, musangking, bawor. Oh, jantan segala rupiah pangitan Bapaknya. Ada durian, musangking, bawor. Masya Hitam. Masya Allah. Lengkeng ada. Oh, jadi berbagai macam jenis buah-buahan gitu Pak. Mohon. Asli Bapak mah warga Sumedang di dia Paknya. Asli. Mohon. Ya rausun kieu Pak suasanana, aduh pika bitaheun gitu. Jadi Bapak ini seorang petani sahabat ya. Alhamdulillah beliau mendirikan villa mewah idaman yang dibangun di pinggir sawah di atas kolam ikan sahabat. Tuh lihat untuk view-nya, aduh ini mah area pesawahan langsung pungplong, tapi untuk padinya sendiri di sini mah baru ditandur Pak ya. Baru nandur sahabat di sini mah. Gak kebayang kalau lagi mejana menghijau ataupun menguning sahabat. Masya Allah. Dan katanya sekarang teh Bapak teh mau ke kebun Pak ya. Boleh kami ikut Pak ke sana Pak? Oh, alhamdulillah sahabat ya, beliau juga sangat ramah mengizinkan kita untuk ikut ke kebunnya beliau sahabat. Seperti itu. Nah, kita lihat sahabat ya, bagian samping dari vilanya Bapak Diat di sini. Wah, Masya Allah sahabat. Enakeun pisan, ini benar-benar berada di pinggir sawah sahabat. Tuh, di pinggir sawah dan dibangun di atas area kolam ikan. Tadi sempat lihat juga ikannya juga pada besar, pada sehat sahabat. Karena melihat di sini mah untuk airnya juga sangat melimpah sahabat. Nah, tuh sahabat, bisa sahabat lihat. Masya Allah. Tuh banyak sahabat ya. Ini dihuni sama ikan mas dan ikan jair sahabat kebanyakan. Tuh. Jadi ini sahabat ya, untuk rumah vilanya, untuk dindingnya nih terbuat dari kayu sahabat. Nah kalau ini mah kayu ya, terus untuk ke bawahnya ini mah tembok sahabat, dan untuk bagian bawahnya ini mah dicor sahabat pakai keramik. Untuk desainnya juga sangat bagus sahabat ya. Nah jadi di rumah vilanya Pak Diat ini sahabat, kita bisa menikmati tuh panorama alam pesawahan, pungplong sahabat, dikelilingi sama area hutan gunung juga di sana. Airnya juga sangat melimpah sahabat. Tuh, alhamdulillah kita juga disuguhin sama Pak Diat. Aduh jangan ngarepotin tuh. Bapak ya ditampi atunya. Mohon Bapak atur nuhun pisan, atur nuhun Pak. Nah sahabat, kita berjalan-jalan di sekitaran rumah villa idamannya Bapak Diat di sini. Seperti yang beliau katakan tadi, bahwa keseharian beliau ini adalah bertani ataupun berkebun sahabat. Nah di sini juga ada kebun hidroponik buah melon sahabat. Tuh, ini miliknya Pak Diat sahabat. Wah luar biasa. Selain itu juga beliau bertani buah naga ya, naga golden, terus juga ada durian dan lain sebagainya sahabat. Jadi beliau itu memang hidup di desa, bertani dan mendirikan sebuah villa idaman yang dibangun di atas kolam ikan. Masya Allah luar biasa. Ini untuk desainnya juga sangat unik sahabat nih. Ini katanya anak Pak Diat yang yang membuat atau mendesainnya sahabat. Dan alhamdulillah beliau sangat ramah ya. Nah kita lihat sahabat ya, di area sekitar rumah villanya idaman Bapak Diat. Di sini yang dibangun di atas kolam ikan sahabat. Ini sebagian besar untuk bahannya sahabat terbuat dari kayu. Dan menurut informasi dari beliau juga ini dibangun kurang lebih memakan waktu 8 bulan sahabat ya, baru bisa selesai ini villa. Tuh. Aduh, Masya Allah. Ini mah villa idaman pisan sahabat tuh. Tuh, untuk view ke sebelah sana itu ada hutan gunung sahabat, hamparan sawah.
Ih, ini gak kebayang sahabat kalau lagi menghijau ataupun menguningnya untuk padinya sendiri. Tuh untuk desain rumahnya juga sangat indah sahabat tuh. Mantap pisan ini mah. Bawahnya langsung kolam ikan sahabat tuh. Nah ini sahabat ya, tempat budidayanya hidroponik buah melon sahabat, miliknya Padiat ya tuh. Wah, luar biasa. Cuman itu lagi terserang hama apa ya? Iya. Hama naon namanya pak? Embun abu. Oh embun abu. Janten bara rodas kieu panggilnya banyak. Tuh jadi untuk buahnya sendiri baru seukuran begini sahabat. Iya. Kurang lebih sabaraha sasihani pak? 20 hari deh. 20 hari lagi sahabat ya bisa dipanen ya. Nah ternyata sahabat ini ada 3 jenis macam buah melon sahabat di sini tuh, miliknya Padiat ya, seorang petani sukses di Sumedang. Alhamdulillah ya. Tuh kalau ini mas sahabat, untuk buahnya berbentuk ada serat-serat tebal seperti ini sahabat ya tuh. Beda halnya dengan bagian sebelah sana ataupun ini nih sahabat. Nih kalau ini mah bentuk dari luarnya teksturnya halus sahabat. Tuh beda dengan jenis yang ini nih. Nah kalau yang ini mah beda jenis lagi, ada serat-serat kasar tuh di luarnya ya. Ada juga Intanon, Puji Sawa, terus naon nih pak? Oh terus bibit di Thailand. Oh, jadi ada 3 jenis yang dibudidaya di kebunnya Padiat ya di sini. Iya mah bibit di Thailand pak. Nah kirang langkung panginten 20 dintenan deh ya, 20 harian lagi sahabat ini sudah mulai bisa dipanen. Nah jadi sahabat memang kalau untuk budidaya seperti ini, khususnya tanaman hidroponik ya, seperti yang dilakukan oleh Padiat, ini selain memang pemikiran juga faktor modal ini harus menunjang sahabat. Ini modalnya juga bukan main-main sahabat, untuk bibitnya sendiri ya. Nah inilah potret rumah Pila Idaman Padiat sahabat, seorang petani yang mana beliau ini hidup di kampung dan bertani untuk mata pencahariannya seperti itu sahabat, berkebun lah seperti itu. Nah ini tampak dari samping sahabat ya untuk rumah Padiat. Tuh di halaman rumahnya ditanamin sama buah-buahan atau sayur-sayuran sahabat, seperti halnya cengek, ada juga bawang daun. Airnya sahabat pokoknya melimpah. Nah ini di pinggir rumah Pila Padiat juga sahabat tuh ada beberapa buah-buahan seperti buah naga di sana sahabat ya tuh. Ada pohon buah naga dan berbagai macam jenis sayuran. Luar biasa ini Padiat, sangat rajin beliau ya tuh. Masya Allah.
Nah, jadi sahabat, rencananya kita akan mengikuti aktivitasnya Pak Diat ya, yang mana beliau teh akan menengok perkebunan buah naga yang memang untuk letaknya sendiri tidak jauh dari rumahnya beliau sahabat. Beliau lagi prepare ya. Wah, beliau juga punya Vespa unik sahabat ya tuh. Masya Allah. Nah, kita akan mengikuti aktivitasnya beliau sahabat. Kita akan ke kebun buah naga. Seperti itu. Nah, kita akan mengikuti aktivitas beliau di perkebunan buah naga sahabat ya. Yuk. Sekaligus saya mungkin akan mengajak sahabat semua ya untuk melihat cara beliau berkebun atau membudidaya. Siapa tahu sahabat minat ya untuk budidaya hidroponik di perkampungan nih ala Pak Diat. Kita ikuti terus. Ada satu rumah di sana sahabat, terpencil ini rumah. Jauh kali itu dia sahabat, berada di atas bukit. Nah, untuk kebunnya Pak Diat kesini sahabat. Nah sahabat, kita sudah sampai di kawasan atau di area perkebunannya Pak Diat. Selain memang beliau berkebun buah melon dan buah naga, ternyata di sini juga ada buah lengkeng, ada pisang, ada juga singkong sahabat. Jadi memang beliau keseharian itu berkebun sahabat. Petani sukses nih dari Sumedang yang telah membangun atau mendirikan sebuah rumah villa idaman yang dibangun di pinggir sawah di atas kolam. Nah, kita ikuti terus Pak Diat ya untuk menuju ke perkebunan buah naga. Masya Allah. Oh iya, kebun nanti Pak. Sabara luas mana wi Pak? Coba. Sabara luas mana wi? Iya kebun naga unggul. Kebun naga 140. 140 bata. Oh ayah saungna oke kan. Nah sahabat, kita sudah sampai di kebun buah naga miliknya Bapak Diat. Oh ini kena virus Pak. Jantan kumaha oh hararideng gitunya. Dibuang. Jadi capakan baturan itu kadang mah diduruk. Jadi memang sahabat katanya apa namanya buah naganya sendiri itu lagi terserang hama sahabat nih. Pada hitam kayak begini. Luas sekali sahabat, kurang lebih 140 bata. Wah ini petani sukses sahabat. Ini gak kebayang kalau lagi musim panen. Nah ini saungnya Pak Diat sahabat tuh. Saung petani sukses asal Sumedang nih ya. Pak Diat luar biasa sahabat. Nah jadi Pak Diat di sini teh lagi mau motong dahan-dahan buah naga sahabat yang terkena hamanya atau virusnya sahabat, seperti itu. Pami bapak mah keseharian teh nya bertani we panginten banyak. Jinten petani sukses bapak mah alhamdulillah gitu. Belajar. Panginten ieu Pak tingawitan nanamna Pak dugi kahoyong janten buah teh sabar sasi Pak? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah tingawitan melak gitu Pak. Nah, bapak mah iya nanemna aja. Jadi hari ayeuna mah bapak ngecal bibit kan bisa langsung tanam. Beres. Hari tipayun mah ke bawah naga merah disambung pakai naga golden 5 cm lah sambungannya. Dan dikawinkan gitu. Dia eta tatos numbuh namanya diparalakeun bikin tunti subang dia. Janten ieu mah buah naga nanti naga golden Pak gitunya. Di harga 80.000 per kilo. Per kilo.
Ya ayo nganggo lampu kan. Ya Bapak 450 gantungan ya lampu. Uluh. Waduh. Kayak Malam itu teh nyala itu. Pak itu Mau aya pakai jadi cuma. sabaraha pohon teh apa itu? Naon, Naga teh sabaraha pohon? Iya teh 1.200 pohon. Waduh. 1.200 pohon. 550 tihang. 550 tihang kali 2200 itu batang nanamna. Itu kan sa pohon teh itu sa batang kayu itu opat. Oh, Awal Terus? mah opat. Itu pami nganggo pupuk NPK kan satu karung habis di harga 850.000 Satu karung. Pami pupuk organiknya di Pangandaran. Naon, Pak? Pupuk organiknya Tinu cairan gitu. sanes berak kambing. Oh, berak kambing. Berak kambing dicampur sareng kabut kelapa apa digiling. Oh. Terus nganggo sekam itu arang sekam. apa suka? Campur itu kan tos steril. Dan teu aya cacing. Jadi pami ieu masuk di bobohan Pak di dia Pak. Oh. Radio dasar dia di Oh, listrik oge tos lebat Pak nya. Cuma Listrik oge tos lebat. listrik. Nya. Apa dia listrik? Uluh nya Masya Apa Allah. tihana pada 3.400 ya Bapak? Uluh. Agung Pak nya. Nah, kita lihat ke bagian atas saungnya Pak Diat sahabat di sini. Biarpun di tengah area perkebunan sahabat, alhamdulillah listriknya sudah masuk nih. Mantap, ini seorang petani sukses sahabat di Sumedang ya tuh. Alhamdulillah ya Pak Diat. Aduh, luar biasa. Tuh bisa sahabat lihat ya, untuk luasnya sendiri sampai 140 bata. Ini teh untuk lahan perkebunan buah naganya aja Pak ya. Belum lagi yang lain yang kemarin Pak ya. Ada kebun durian, terus tadi melihat ada kebun lengkeng juga Pak ya. Masya Allah. Kita di lampuan kita supados naon Pak buah naga itu? Pemancing buah kembang. Pemancing kembang. Iya. Oh, jadi setiap malam dinyalain gitu Pak? Nyala. 2 minggu mati. Geser ke Palitongo. Menuju dalam kuah. Tuh, jadi di sini dipasang beberapa lampu sahabat. Katanya ini buat memancing bahan bakal bunga sahabat seperti itu.